Kalau saya kemarin yang B memang. Iya, saya juga B, cuman posisinya ada di D tuh. Diacak berarti kan pilihannya kan ya? Iya. Oh, diacak. Diacak. Berpikir positif dan mencoba menerima informasi. Ya ora wis manut B wis. Tetap B berarti. Berpikir positif jawabannya. Pokok anak berpikir positif iku wis ya. Oke. Lanjut. Nomor Ojo berpikir positif dok. Kocokan burine kadang Iya, dibahas juga. Makanya wingi wis ono soale kenapa nilainya anu ya kene langsung mbok berpikir positif lho iku ngono iku mungkin. Iya, besok aku. Ya pertanyaannya dibaca yang bawah, benar. Betul. Hati-hati pokoknya. Kita dikecoh saja. Lanjut. Oke, sebentar. Lanjut iki Pak Nana yang Pak Nana. Yang kedua, sekolah dasar Bahagia terletak di tepi jalan Desa Gembira, memiliki lahan yang cukup luas. Ndak ketok wis ya ono teme. Sekolah selalu terlihat rapi dan bersih. Banyak tanaman di setiap depan kelasnya. Setiap hari Jumat pagi semua siswa diajak untuk melakukan kerja bakti membersihkan halaman sekolah dan kelas. Guru-guru selalu aktif mendampingi siswa untuk membersihkan halaman kelas mereka. Guru-guru Di selalu kelas aktif mendampingi 6B siswa. terlihat Bu Ani sedang menasehati Guru-guru Tini. selalu aktif. Dia tidak mau aktif Langsung lekat ke bawah. Dia tidak mau aktif memungut sampah daun yang banyak di sekitar pohon mangga. Tini merasa sampah daun yang banyak. Ya. Tini merasa geli dan jijik dengan lain kawan-kawan marah dan jengkel pada dalam kaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Bu Ani telah membuka kompetensi titik pada Tini. Kesadaran diri. Itu Tini kan tidak mau mengambil sampah dengan alasan jijik dan geli. Iya. Jawaban saya kesadaran diri. Berarti kesadaran diri. Screenshot iku pas aku ngapi lah. Mulai mau screenshot tapi ada di posisi A. Kalau di soal yang punya saya. Posisinya ya, tapi pilihannya kesadaran diri. Sama, kesadaran diri tapi nomor 2 berarti D. Iya, yang di kesadaran diri. Ayo sah, D berarti G. 3 langsung. Deal. Nomor 3. Salah satu keterampilan kunci dalam melakukan percakapan kucing adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali membantu kucing. Nah, membantu itu enggak boleh tuh ya. Iya. Pertanyaannya memang harus bersifat terbuka. Ini kayaknya sudah jelas. Tidak boleh menggiring, tidak boleh membantu. Oke. Berarti tetap B, Bu, nomor 3. Berarti tetap B. Oke, sah. Bersifat Sebentar. Ada bersifat eksploratif. Bagaimana ini? Explore kan menggali. Eksploratif itu kan menggali banyak. Ini jawabannya kecuali. Kecuali. Yang enggak boleh. Berarti membantu kucing ya. Benar ya, yang B ya. Iya, membantu kucing. Iya, oke. Kan enggak boleh dibantu. Ya, betul. Benar aku jawab berarti ya. Menengo wes. Nomor 4. Salah satu indikator dalam implementasi pembelajaran sosial emosional atau PSE di kelas dan di sekolah yaitu penguatan PSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang selaras dengan standar kompetensi guru.
Pedagogik? Betul pedagogik ya? Betul. C. Pedagogik. 3. Kepribadian sosial pedagogik. Iya. Sah. Seta, aku soalnya koyo yo. Sing wingi tes awalku dawa-dawa, kok pendek-pendek tes sampean Budita. Ya ben wes. Bener iki aku jawab. Kok bener aku ya? Kok bisa aku jawab? Banyak etika sosial saya kemarin. Iya, Budita iku pole wonge wis dawa dadi dikeki Paling sing yo pendek. iya. Wah. Piro soal acak iki wong yo sesuk. Sabar sih, sabar. Enggak sama ini pertanyaannya, tapi intinya sama. Betul iku C wes ya. Modelnya beda. Ya Bu Ani ikut C, Bu. Iya, Pedagogik betul. kepribadian sosial. Sosial, iya. Oke, yang Betul. tepat. Kok bisa aku jawab ya? Bocah gaya Rabu. Enggak, aku jawab. Pinter paling 100 nilai kembali. paling. Halo kembali ke yang tadi. Kompetensi guru tidak ada pedagogik loh. Lah ya, tutup koyo Oh, ada kepribadian dan Ada, sosial. Pak. Pribadi sosial profesional. Iya, kompetensi dan gurunya kan. Sekarang enggak ada. Kayaknya aku pernah moco ada 3. Iya, Kalau tangan memang apa ya? Kompetensi pendidik itu ada 4 dan itu masuk semua loh. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Itu 4 kompetensi guru loh. Iya. Tapi betul. ini Yang kompetensi salah guru. satu indikator implementasi PSE, Pak. PSE iki. Kepribadian dan sosial. Jawaban saya kepribadian dan sosial. Ini soalnya kita ngomongnya sosial emosional, bukan ngomong pedagogik. Iya. Iya, tidak ada pedagogik loh. Pedagogik Berarti itu salah. belajar. Jawaban saya Berarti kecuali pedagogik. Kalau Halo. Ya. Yang D ya. D. Iya. Berarti D berarti. Ini bukan kecuali loh. Kepribadian sosial profesional. Di sini aku lihat kompetensi sosial, kepribadian profesional. Itu implementasi pembelajaran sosial dan emosional, Bu. Oh ya. Berarti enggak ono pedagogik. Ini yang diminta sosial. adalah betul. Ini yang profesional ada nggak Bu Titi di catatan? 4 kompetensi guru. Kalau 4 kompetensi guru sudah benar. Kalau 4 kompetensi yang E itu nambah pedagogik. Oh iya ya. Tapi Iki kita sing ngomongnya dimaksud adalah di PSE, Pak. Nah, Sosial Yang emosional. Pembelajaran sosial emosional. Berarti kepribadian dan sosial saja, tidak Iya. usah profesional. Ya benar. Yang D. D nggih, berarti yang D. yang nomor 4 Pembelajaran sosial. ganti D. D lanjut 4D. Revisi. Ditulis Bu pokoknya Titi. revisi revisi. nyatet ini. Sudah. Yuk, nomor 5 Pak Heru. Siap. Halo. Pertanyaannya Salah enggak satu kelihatan. cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran penuh adalah dengan menikmati Salah ya alur aku iki. sambil bekerja, membagikan keluh kesah, menikmati alur cerita, menikmati pemandangan sambil memberikan pikiran mengembara bebas, mengingat kembali kesadaran di Betul, masa yang C lalu. itu. Kesalahan di masa lalu. Menikmati Cara yang alur. dapat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Kesadaran ya Regulasi. menikmati lah. Menikmati alur. Ambek tiru-turu iku. Tapi kok dalam bacaan ya? Enggak, lah kesadaran penuh iku. Yo, jadi aku menikmati pemandangan yo. Sambil membiarkan Alunan musik kalau bekerja ndak salah, kan ndak sadar lek bekerja. ini. Yang nomor A ndak salah itu. Sambil Berarti kan mindfulness Yang D itu kan ini. ada 3. Ada pandangan, mendengarkan, sama melihat, iya, Merasakan. Ini ya, ngerasakan. ini kemarin pemandangan. apa yang praktek ini? Yang Ini- melihat pantai itu ini. Pemandangan. Oh, Siapa Mbak praktek itu kemarin ini? mendengarkan pantai itu kayaknya, Pak. Pemandangan. Terus membiarkan pikiran mengembara bebas. Iya. Iya, lah Berapa jarak. mendeman, nyelamun berarti. Ya, pas itu. yang D ini.
kan membiarkan kita bebas dulu. Iya, D. Mindfulness. Ya D berarti. D ya. Sebentar ya, nomor 5. C ganti ke D. Jelang kok tak tahu. Santai Berarti membiarkan. nilai Enggak apa-apa wes. Iya sih. Kan awal, aku sing penting tak cetek ngono. Jadi Lah, makanya iya, tak aku- kontrol V lah. Kok mek Lah loro? ya, aku kolek jawabanku bener kok Punya bisa. aku malah nggak dibaca tes. Podo ya langsung Gila lah, cetek. tak kira Pak Ambu itu guru aja. Ayo Pak, nomor 6. Nomor 5 revisi D berarti. Nggih, Yes. D. Ya. ya lanjut. Kemarin waktu loka itu ya kan melihat pemandangan itu ya. Iya. Iya, waktu praktek. 6. Pernyataan manakah yang paling tepat untuk pembelajaran berdiferensiasi? Benar iku wes. Dilakukan dengan tujuan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan Betul. belajar murid. Individu. Betul. Nah, kalau sudah ada individu. Oke, D, nomor 6. 6 tetap D, sah. Lanjut, Jadi, beda berarti- suwe. Tak ndik kasus Bentar. berita. Aku akeh kasus dhisik. Aku iya kok. Kok ngene iki soalnya. Aku kasus tok diwowo sampai males maca. Polai aku cilik deh sampean. Lah iya lah Ndek. berarti. Sama, punya saya juga banyak, panjang-panjang yang kemarin itu. Orang kayak durung nemu ya. Budita kan tinggi, jadi dikasih yang kecil. Ayo lanjut, 7. Iya. Kok pendek dia? Panjang juga. Ataukah kita juga berpikir tentang kemampuan anak memahami secara cukup atau yang merusak secara apa ya? Oke, yang Kalau yang itu kebutuhan dari banyak Mas Luas. Kalau pemahaman itu kan dalilnya. Tinggal tinggi. Oh iya, aku tinggi dan Kemampuan karena ini kan dibedakan di mana dibedakan karena yang satu sama yang mampu tanpa harus penyegaran bahwa yang dia jauh rendah seperti itu mengakomodasi beberapa murid tingkat yang tidak pemahaman baik yang sempit dia cara pemahamannya belajar ada dengan tujuan menyesuaikan proses pembelajaran dengan kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar dari institusi yang berbeda. Itu Bu ya. Tinggi itu kan khusus ya, punya Kan sama begini. Iya sama. Lanjut. Lahiri masuk, bener Pak. Lanjut. Keluar masuk. Pasti kok betul sih maksud nih. Pulang. Salah satu yang harus diperhatikan dalam melakukan percakapan coaching dengan model Alur Tirta adalah identifikasi, di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi manakah pertanyaan berikut yang bukan merupakan contoh pertanyaan dalam tahap identifikasi. betul dah kayak hambatan itu masuk. Yang bukan Skala ya. masuk identifikasi. Yang bukan ya. Pertanyaannya yang bukan Bu, ya. yaitu modal kekuatan. Yang bukan. Pertanyaannya yang bukan. Sama kayak kecuali ini. Iya yang bukan. Iya, kecuali. Yang bukan. Kecuali Yaitu modal kekuatan itu kan Modal ya. kalau yang ditanyakan modal kekuatan. Terus kesempatan apa? Kalau yang A jelas berarti ya, Bu Dinda. identifikasi. Jelas. Kalau yang A sudah benar.
Terus yang B, kesempatan apa yang Bapak Ibu miliki sekarang juga identifikasi ya. Iya. Bertanya kemampuan apa menghadapi permasalahan itu gitu kan. Terus apa ukuran keberhasilan dalam melaksanakan rencana. Berarti ini masuk. Betul yang B. Iya betul sudah ya. 7D. Kok bisa jawab Pak Goyo? Bu Dita pinter. Punya berita kok pendek-pendek, saya kok panjang-panjang Bu kemarin. Nah iya kok. Kan aku sampai kelar bocor. Walu Pak. Iya. Walu. Waduh. Kok enak pendek saya kok panjang. Bocor soalnya. Sisi ini kepotong gimana nih? Kecilkan dikit. Enggak bisa baca saya. Seorang guru memiliki 25 orang murid. Salah satu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh murid-muridnya adalah mereka memahami tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dari penugasan yang ia berikan di bawah ini, manakah yang menunjukkan bahwa ia sedang berdiferensiasi? Konten. Nah, yang ditanya konten nih. Konten produk terus Sing cilik menurutku iki. Yang C. Yang C menurutku ini. Kok gerak-gerak nih. Salah iku aku. Ya, penugasan. Kalau yang D itu produk ya? C menurutku. Iya, ini kan yang D. Produk yang D itu, Bu. Yang D produk ya. Membuat poster itu produk. Ini yang diminta manakah yang menunjukkan konten. Seperti yang C. Konten C itu menurutku materi ya. itu. Kalau yang ini, yang A itu proses. Yang Meminta A. C ini sama konten. Yang A proses ya? Iya, proses itu, Bu. Ya, mendiskusikan proses. Konten kan Yang B isi. apa? Yang B apa? Memberi kesempatan murid untuk membuat diagram. Produk. Oh, membuat yang ya. C konten. Materi ya. Iya, konten. Nggih, mengamati poster konten nggih. Yang C berarti. Oke, yang C ya. Yang C itu. C berarti E dan C. Sudah dicatat. Dicatat Bu titik. Sampun. Nomor 8 Lanjut. dari E menjadi C. Siap. Nomor 9. Duh, kok 8 lagi nih? Loh iya peno wis Pak, tambahi Pak keakean screenshot-e ku cakang Pak. Oh. Suka mendan. Siap. Enak tak sahur gitu ya. Di dalam kelas guru mengajukan beragam sumber bacaan. Sudah. Sudah itu ya. 1, 2, 3 benar. 1, 2, 3. Lanjut. Nomor apa sih Bu? 1, 2, 3. Wes ngerti. Diulang lagi Ra yang barusan Mbak. Sudah itu, Bu. Sudah sama dengan soal yang tadi. Oh, ada sama tadi itu ya. Iya. Nomor 10 wes. Titik soalku ya. Iya, pendek-pendek soal cerita ya. Pendek-pendek. Adalah lanjut. Gina Iki adalah pokoknya kasus seorang SD ngene, kasus SMP, SMA beda kok ngono iki. Iya. Itu Iya bahaya. paling. Duh. Masa ero Bu lek iku gurune anu Bu? Loh kan ada data. Kalau catatannya Bu. Kan ada data. Ya Iya, apa sih? datanya itu. Duh. Gina Iya, adalah seorang murid yang sangat pintar di kelasnya. Namun akhir-akhir ini dia terlihat selalu menyendiri jika berada di kelas. Jika mengerjakan tugas kelompok selalu dikerjakan sendiri. Sebenarnya ia mau bergabung untuk bekerja kelompok atau mengerjakan soal-soal dengan anggotanya. Namun anggota kelompok yang lain hanya ngobrol dan main HP. Sehingga ia merasa lebih baik bekerja sendiri, tidak ikut kelompok. Sesuai dengan kasus tersebut, pernyataan-pernyataan berikut yang merupakan pernyataan coaching yang menggali potensi
kuci adalah? Ayo, pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kuci. Ya benar deh gue. Ya betul. Mengapa tidak boleh loh? Enggak oleh mengapa ada? Enggak boleh. Apakah bagaimana? Ya bagaimana? apa itu cuman apa hal-hal yang sudah kamu lakukan selama ini supaya kamu tidak bekerja sendiri? Nah, Ya kalau apakah kamu sudah itu menggiring enggak boleh yang B itu. Menggiring. iya, tidak boleh. Benih embi, tak boleh kiring. Berarti D memang, Bu. Apa yang sudah dilakukan? Ya? Alternatif apa lagi gitu. Bagaimana tidak boleh ya? Enggak boleh, Bu. Tak boleh. Kira-kira dan bagaimana? Mengapa sama bagaimana tidak boleh? Tapi kemarin ya aku sempat lihat anunya grup sebelah itu ya. Anunya Bu Eni juga. Kelasnya Bu Eni. Iki ngomong kira-kira itu. Berarti lah. Torot lah. Nggak dikat itu berarti. Iya lah ya itu udah nurut berarti ini aku. Bu Endang enggak hadir ini ya? Tidak ada, tadi saya telepon langsung di reject Pak. Di reject aja gitu Pak. Ilona, malah penyanyi tadi kan. 11 lah Pak, 11 Pak. Lanjut. Lanjut. Ayo kali 5 ya. Ya, tidak ada revisi berarti tetap 11. Pak Rino. Pak Rino adalah guru. Saya kepotong. Ngeluh aku Pak. Sudah tadi ini, sudah. Oh iya. Iya. Tapi namanya diganti Anita tadi ya. Anita itu ya. Jawabannya Ki. Membimbing murid itu ya. Saya kepotong. Nah, gini. Membimbing murid tapi kayak Ya, membimbing enggak beri contoh ya, membimbing. Membimbing tanggung jawab. Pengambilan keputusan. Ya wes lanjut. Ya B. Saya sebentar. Yang E diganti B. Ini namanya diganti, tapi kasusnya sama. Iya. Mau Anita mau. Berarti E diganti B. Membimbing murid mengembangkan keterampilan. B. Membimbing murid. Itu bertanggung jawab itu. Pokoknya 11. Keputusan yang bertanggung jawab. Lanjut. Lanjut. E jadi B. Oke, lanjut. G satu. Notulen saya. Ini sudah tadi ya. Kocil. Sekolah Merdeka tadi sudah ya. Tadi kok kesadaran diri ya namanya. Manajemen diri. Bocor ini yang paling isor Pak Sanjaya membantu menguatkan kompetensi sosial emosional lagi. Beliau dalam kaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Diwaca mana? Tak baca wes. Ayo baca. Sekolah mereka memiliki banyak guru dan murid. Pada bulan Juli ini mereka sedang pilihan kesadaran dirinya perlombaan 17 Agustus di kecamatan setempat. Mereka sedang membuat kendaraan hias yang akan ditampilkan pada acara deadline nanti. Tim pembuat mobil hias diketuai oleh Pak Sanjaya dengan dibantu oleh 5 orang guru yang lainnya. Mereka memiliki waktu 4 hari dalam menyelesaikan mobil hias milik sekolah. Di saat mereka tidak usah emosi ganggu nang aku moco. Di saat mereka sedang menghias mobil, ada 2 orang guru yaitu Pak Riki dan Pak Nano yang sedang berselisih. Masing-masing mereka berhak untuk menghias bagian depan mobil di bagian mobil. Keduanya tidak mau mengalah, lalu Pak Sanjaya mencoba mendekati dan melerai keduanya serta menenangkan beliau. Beliau mengajak keduanya untuk berdiskusi agar pekerjaan tim mobil hias cepat selesai. Pak Sanjaya menawarkan salah satu dari mereka bersedia untuk pindah menghias di bagian belakang. Akhirnya Pak Sanjaya bersedia untuk melakukannya dalam
dalam kaitan dengan pembelajaran sosial emosional, Pak Sanjaya telah membantu menguatkan kompetensi pada Pak Riki dan Pak Nano. Kayaknya keterampilan berelasi ta. Ini ceritanya kan yang dua orang itu kan berselisih. Dua orang itu berselisih, akhirnya sama Pak Sanjaya itu diberi yang satunya hias di belakang, yang satunya di depan, seperti itu. Berarti relasi, Bu. Keterampilan relasi. Kalau saya manajemen diri itu. Manajemen diri. Iya. Karena dia berusaha untuk bisa mengambil ini ya, artinya dia mau menerima egonya, mengalah egonya dikalahkan itu. Jadi dia mau ya wes aku ngalah. Itu aku yang di belakang. Manajemen itu, Bu. Anu lagi teliti lagi ku di tengah itu. Di saat mereka. Iya kan awalnya dia kan sama-sama ego kan awalnya kan? Iya, manajemen, Bu. Manajemen diri. Iya. Ya benar ya. Keduanya tidak mau mengalah. Lalu Pak Sanjaya. Ya, egonya diturunkan ya. Mau ke belakang. Iya, sama Pak Sanjaya. Akhirnya sama-sama mau. Ini ada ketiga, Bu, bukan berdua, bertiga ini ya. Kan Pak Sanjaya, Pak. Maksudnya enggak berlima, cuman yang berselisih itu kan 2 orang. 2 orang. Iya, 2 orang yang berselisih. Yang berselisih cuma 2 orang, yang 3 aman, bisa dikendalikan. Manajemen. Iya, manajemen itu. Lebih pas yang, kalau menurut saya manajemen diri lebih pas. Ya sama Bu. Oke, 12 di tetap. Pak Beri, apa Pak Beri? Lanjut. Ngopi Pak Beri. Kopi. Ika benih sempit dulu Ika, mata munji sekali. Ika ada nyambung ya. Ika. 13. Paling ambek turuan iku baik. Betul, kemitraan. Menyimak. Berarti tidak usah diwaca wes. Betul wes, kemitraan. Prinsip coaching yang diwujudkan dengan membangun kesadaran. Berarti kemitraan. Benar kemitraan. Coach itu jawab apa gue ya? Dan kucing. Aku jualnya 100 sama. Mari kan pas oleh seket mana kayak wingi. Wes urus kencang. Pembelajaran sosial dan emosional bagi siswa merupakan pembelajaran secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan siswa untuk memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar memiliki kompetensi berikut ini, kecuali yang PSE. Betul. Sosial emosional ya. Memahami, menghayati dan apa itu? Mengelola emosi, Ya, masuk empati kepada orang lain, masuk tanggung jawab, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Betul ya? Yang membuat keputusan yang bertanggung jawab. Ya, betul ya Bu. Menerapkan dan mencapai tujuan. Menerapkan dan mencapai tujuan itu nggak masuk ke nggak masuk ya. Nggak ada masuk ke PSE. Ya, benar ya. 15 lah. Tuh, 5 watt lah. Percakapan pra-observasi dalam pelaksanaan supervisi akademik. Dalam pelaksanaan supervisi akademik biasanya berlangsung singkat sekitar 15-20 menit dengan menggunakan percakapan kucing untuk perencanaan. Supervisi dapat mencatat apa yang menjadi sasaran pengembangan guru dan menginformasikan kepada guru prosedur supervisi akademik ini. Berikut adalah prosedur percakapan kucing dalam pra-observasi pada proses supervisi akademik, yaitu kecuali. Observasi. Persiapannya itu biasanya. Ya, persiapan. Guru. Guru. Betul. Menginformasikan apa itu?
aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Betul ya. Betul. Terus baca Bu B. B. Supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi. Menyepakati sasaran biar mana katanya. Jadwalnya harus tepat. 3. Supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan. B. Supervisor menginformasikan bahwa ia akan melakukan penilaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Kayaknya masuk bisa nih kok. Iya. Enggak menilai, Bu. Guru menyampaikan ya. Ini kan pra yang dilakukan observer kan. Ini guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menjelaskan aspek-aspek penting dalam pembelajaran. Menurut aku. Iya. Ini kan coaching. Bener bau. Supervisor menginformasikan iku masuk iku rek. Yo. Kan harus ada itu dulu, rencana dulu dengan yang mau dinilai, penilai. Iya benar, tapi kan di situ tidak usah menyampaikan rancangannya kan? Iya betul Bu Titi. Iya. Koci nyampaikan RPP perlu nggak ya? RPP kan perlu. RPP itu diberikan selama observasi, Pak. Iya, diberikan sebelum observasi. Cuma menyampaikan tujuan, terus apa yang mau dinilai, kan seperti itu kan? Yang menyampaikan tujuan itu loh, yang menyampaikan tujuannya itu guru apa supervisornya? Supervisor. Yang menyampaikan tujuan nanti ketika supervisi itu tujuannya yang menyampaikan adalah coach gurunya atau supervisornya? Coachnya pokoknya gurunya biasanya. Gurunya kan? Ya coachnya cuma nanya tujuannya apa ini gitu kan? Di supervisor tanya ini tujuannya apa kan tanya biasanya apa tujuan yang ingin digali oleh ibu kan gitu kan? Kemarin ini yang C ya, yang C. Supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi. Nah, yang menyampaikan mestinya guru. Kecuali. Yang menyampaikan guru mestinya bukan supervisor. Guru maksudnya menyampaikan tujuan supervisinya ini Bu. Supervisor menyampaikan tujuan sebesar supervisi. Supervisi. Saya mau mensupervisi ibu, tujuannya melihat ibu gitu kan? Iya. Benar. Itu kan pra, Bu, masuk pra kan? Benar C itu jarakku. Sudah benar? Benar. Observasi. Yang keliru tuh menurut aku ya yang E. Pada Mbak. Lek D ku masuk lek jarakku sean, Mbak. Masuk ke pra. Benar. Iya. Oh, berarti RPP nggak diserahkan di pra ya? Pak, saya mau ngajar ini RPP-nya nggak gitu nih? Enggak, itu ketika observasi Pak Heru. Ketika action. Ketika ini kan ini masih pra belum berarti. Yang ditanya pra observasi. Di waktu pra berarti supervisor itu yang aktif, pertama menginformasikan, terus nyepakati sama menyampaikan tujuannya observasi itu apa kan seperti itu. Iya. Nah, apakah tugasnya silakan kebanyakan supervisor yang aktif itu ya. Guru menyampaikan rancangan. Gimana Pak Heru? Supervisor itu menilai apa enggak ya? Guru menyampaikan rancangan itu masuk ke observasi. Menilai nanti Pak, kan nanti menanggapi kalau sampean kurang ininya tadi tidak disebutkan kan seperti itu Pak. Itu bukan menilai dah. Kayaknya kemarin di rubrik penilaian itu supervisor juga menginformasikan bahwa ada penilaian yang dengan kategori ini gitu kan? Iya. Terus ditanyakan apakah sudah menjelaskan tentang proses penilaian itu kayaknya gitu di rubrik itu ya? Di rubrik penilaian kemarin yang kita ada rubrik itu loh, yang rubrik penilaian itu yang di share Bu Eni itu. Iya benar, kalau zaman dulu itu namanya APKG Bu. Itu ya Pak ya. Yang E kayaknya nih Pak. Oke, menurut aku nomor 15. Ya. D diganti E. Notulen, ceklopain. Hati-hati. Yuk, 16. Pas enak ini. Ya apa bisa ingat semua besoknya? Tenang, baca dikit satunya ngerjakan pakai laptop atau di HP itu satu-satu lah kayak kerpean.
Ya. Kadang itu lewis waktunya itu berjalan iku koyok gopo iku Rek. Bola gopo, tak usah gopo, tak kira ambu jadi guru. Sesi rekamannya. Betul. Aku sak oleh-oleh. Podo, tapi apik nih sampean oleh-oleh iku. Pinter lek Bu Ani gunjen. Ora, Pak Tung, saking ae Gusti Allah berpihak padaku. Iya, kita kan Ramadan berarti. Ayo lanjut dah. Lanjut. Di masa pandemi ya lanjut ya biar sama-sama cepat. Di masa pandemi seorang murid SMP mengeluh dan mengalami kebosanan dalam belajar secara online mungkin ini. Menumpuk pas tidak belajar. Tugas dikerjakan secara asal-asalan dan selalu dikumpulkan melalui batas waktu yang sudah ditentukan. Berikut ini potongan percakapan yang dilakukan oleh anak tersebut dengan orang tuanya. Ayo aku jadi orang tua. Ada yang jawab jadi anak bentar lagi. Oh, tak ketelak, bocah lah, Bu. Menurut kamu, ayo lanjut. Menurut kamu, seberapa penting mengerjakan tugas pelajaran yang diberikan guru di sekolah? Sebenarnya sih mengamankan nilai dan tugas memacu kita untuk belajar. Apa pentingnya kamu mengerjakan tugas dengan baik? Hidup saya tenang dan saya bisa melaksanakan hobi saya main games. Apa pentingnya ketenangan dalam hidup kamu ketika kamu mengerjakan tugas dengan baik? Saya bisa mengerjakan hal-hal lain seperti main games dan atau bersantai main musik. Apa hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengerjakan dengan baik? Saya langsung lihat tugasnya, kemudian mengerjakan tugasnya tanpa menunda-nunda dalam pengerjaannya. Rencana iki. Iki termasuk apa ini? Mana aku ada dia apaan nih coba. Nah, pertanyaannya sekarang ya. Ini pilihannya nggih. Ini pilihannya mentoring, supervisor, konsultasi, coaching. Coaching ini. Coaching ini jelas. Berarti coachingan iki ya. Tak kira ndak ono pilihane. Anu musik nyelam. Ya, lanjut. Anak iku. Aku milih coaching aku ya. Iya, coaching-coachingan wes. Bener. Interest. Lanjut. Aku baru dengar coaching yo setas 2.3 iku nang coachingan. Pada. Berarti waktu anu iku wis materine coaching iku Bu Dita wis mateng. Lanjut 17. Guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya akan melakukan hal-hal tadi itu ya masuk ya. Tadi nih. Apa mau jawaban itu? Lebih sering nomor siji berarti nomor siji apa nomor lebih sering ambil lebih sedikit loh wacanan lah. Lebih sering ndak iki sedikit yang benar iku sedikit. Pokok mau iku ana arahan ngono wis. 17 berarti lebih sedikit menggunakan strategi. Oh, kan sedikitnya mek C. Ya berarti iki lebih sering lebih sedikit tidak podo bik mau. Iya, iki jawabannya cenderung C sama D. Menggunakan strategi kerja kelompok, lebih sedikit menggunakan strategi ceramah dan dalam kelompok kecil. Ini kan sama dengan punyanya Bu Sumarti yang tadi. Iya. Kayaknya mirip sama ini. Yang tadi yang besar dan kecil itu. Sedikit ya? Lebih sering. Lebih sering mana? Lebih sering memberi arahan kepada kelompok-kelompok kecil, betul nggak sih? Kan gurunya jalan. Kalimatnya dibalik-balik nih. Iya. Lebih sering menggunakan strategi. Lebih sering apa? Memberikan arahan kepada kelompok-kelompok kecil. Yang E berarti ya? Berarti G. Gimana 17? Ya. Oke. Beda. 17 walulas terakhir. Ya nasi. Yo, walulas. Seorang coach dalam proses coaching akan berusaha untuk 1. Tidak menghakimi, melabel, berasumsi atau menganalisis pemikiran orang lain. 2. Bisa menerima pemikiran orang lain, tidak emosional.
C. Menunjukkan keinginan yang besar. Kunci ini. Berikut ini merupakan paradigma berpikir kucing. Sesuai ciri-ciri di atas adalah fokus pada kunci. Oke. Budita ini paling hasilnya oleh 100 paling. Berarti yang ini yang terrevisi 1, 2, 3, 4, 5 soal yo. Ada 5 soal. Berarti 18, 5, 13. Dapat 70 Budita ini. Mantap. Oke. Mantap Budita. Menang-menang Budita. Pretestnya 70 Budita ini. Ya, nah, aku paling gede dewe. Kok iso aku ya? Ya iso buktine. Sekarang iki coba wong. Situ iku kan eman pisan iki lho. Tapi termasuk pendek-pendek pertanyaannya Budita itu daripada panjang gitu. Iki wes ya ngerti aku lek awale ku oleh 45 oleh saya kerja didik soal cilik-cilik. Iki wes ya. Iki teh buani. Aduh, kate moco wis kaya anu wis. Tadi manajemen diri Sekolah Merdeka memiliki banyak guru. Oh, mari mau terus pertanyaannya. Manajemen diri. Lah. Manajemen diri tadi. Ini yang terakhir itu. Iya, tadi manajemen diri. Iya Pak Sanjaya yang menengahi, kamu di belakang. Terus satunya di depan gitu kan. Berarti sama Bani, pertanyaannya Bani. Oh, pas aku kasih tuh kita. Nggak ono maneh. Jawabannya B ini Bu, manajemen diri. Manajemen diri ya. Enak we langsung terakhir wis mari wis. Penting presentasi ya. Mari wis ya Bu Ani ya. Sudah wis. Enggak ada yang kata Binto bisa panggilan pembahasan soal postes. Salah lopot ngereng tendung pun takut telepon tetap gula merah. Salah lopot dengan semua orang. Salah lopot. On Sapora. Berarti yang dibaca itu nanti itu ya. Punya Pak Zubairi sama punyanya Budita. Sama punya Budita. Ya. Di-share nanti. Nanti jawabannya di-share ya. Soalnya di-share terbaru di bawah sama jawaban. Oke? Nah, sama revisi soalnya rek sing mari ngerjakno dhisik anu rasane wis adem-ademan rek. Sore paling rek. Ojo sore-sore kok petengan kok apa? Iya, kalau ada waktu gunakan. Kalau sekolahnya sampai jam piro kan sampai setengah 12 jam 12 toh sekolahnya. Iya, ya Mas pada waktu itu. Iya, siang-siang iku belum di rumah amburadul wis anake apa sembarang. Temenan. Aku ae nggarap koneksi antar materi durung kok, Cek. Sengkai. Generasi penting centang we wong P4. P4 itu guru PP-nya harus ngajar, harus melihat kita ngajarkah? Iya. Apa enggak bisa di Iya. Ini loh. Di syuting. Betul. Katanya Bu Eni itu lebih kita jadi pengajarnya atau kita yang supervisi? Kita yang dilihat ngajar. PI 4 itu supervisi itu nanti PI 5 Bu. Nah betul. Sudah. PI 4 kan sudah Bu kemarin. Belum, ada yang belum. Apa PI 4 sama Mas Beri? PI 4. Iya Pak Bay mari wis. Nggak ada, kita kan sudah buat RPP yang berdiferensiasi dan KSE itu. Dan budaya positif. Iya, PI 3 Pak. Itu sudah praktek. Aslinya Pak Bay, PI 4 itu dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Pak Bay. Tapi kan ini pamit duluan ke Pak PP. Mundur Bu Titi tanggal 5 sampai 14. Coba PP di Ligo nggak usah datang. Ini video aja bisa nggak ya? Nah, itu loh. Itu tidak bisa. Soalnya posoan. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Ya Allah. Kemarin itu kan Bu Eni bilang boleh video gitu diserahkan. Tapi PP kita itu katanya siap. Itu yang ngasih nyata, ngasih nyata. Saklek. Bu Yuli. Bu Ani, ayo dinego. Kirim video. Saklek kompak ayo. Aku kan mari wes rek, Bu. Nanti kan ada kalau satu grup itu sepakat bisa disampaikan ke PP-nya. Kalau sepakat satu grup. Iya, sepakat lah apa sih ngajar gitu. Aduh males Nah iya, ngirim video aja kan cukup. Ayo bareng-bareng wes. Ayo kok pas pertemuan kalau sudah ditentukan. Posoan mana yo?
Iya. Cek males sih aku kate ngetokno suara iki eman rasane tenaga tenggorokan ini mengeluarkan suara-suara. Sumbangku ini. Angkatan 4 kanca-kancaku garuwet. Ayo dinego lagi ya kelas kita, PP kita. Ayo wes. Ini selesaikan dulu ini. Gimana ini pastinya sudah? Ada udah. Ya berarti ya, itu aja kan? Nggih. Cukup, insyaallah cukup. Assalamualaikum semuanya. Sudah. Monggo sudah istirahat dah, besok lagi. Ampun nggih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring Pak, istirahat Pak. Bu Marti ngiring. Ya Allah.